Halo FAUI, UI, dan Indonesia. Selamat datang di podcast Mimbar Merdeka. Podcast ini akan menjadi wadah bagi kami para mahasiswa untuk bertanya dan berdiskusi dengan para ahli seputar isu-isu sosial politik yang lagi ramai banget belakangan ini. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai isu reformasi Polri yang akan dimoderatori oleh saya, Nabila Sahira, selaku staf Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FAUI 2025. Dan di sini saya sudah bersama Mbak Maida Ramawati sebagai PLT Direktur Eksekutif ICJR dan juga Bapak Rusin sebagai Paralegal Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Dan pada kali ini bertepatan pada tahun ini menandakan 26 tahun sejak Polri resmi berpisah dengan ABRI. Namun tampaknya 26 tahun perjalanan panjang Polri berpisah dengan ABRI masih banyak menyimpan permasalahan yang perlu dibenahi. Dan episode kali ini juga akan merupakan kado spesial dari kami BEM FAUI bagi Polri dalam rangka merayakan Hari Bayangkara. Baik, mungkin bisa langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Mungkin ini untuk Mbak Maina terlebih dahulu ya. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Mbak, apa itu ABRI dan bagaimana awal mula Polri ini bergabung dalam ABRI dan latar belakangnya itu seperti apa? Ya, oke. Thank you Nabila. Terkait dengan ABRI sendiri kan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, kalau sebelum reformasi memang dia bergabung gitu ya, militer itu dibantu dengan militer dan TNI dan Polri dia bergabung menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, salah satu tuntutan dalam reformasi itu adalah berkaitan dengan pemisahan antara TNI dan Polri, dan TNI menjadi fungsi yang militer gitu ya, dia bertanggung jawab ke pertahanan negara gitu ya, berkaitan dengan serangan dari luar, sedangkan Polri kepada keamanan negara. Nah, itu salah satu mandat negara demokrasi memang memisahkan fungsi tersebut antara pertahanan dan keamanan. Keamanan itu yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, yaitu dengan sipil, dan dia kemudian disebutkanlah bahwa dia bagian dari sipil. Sedangkan militer dengan fungsi yang begitu besar gitu ya, bahwa dia ada bertanggung jawab pada pertahanan dan sifatnya mempertahankan kedaulatan negara gitu ya, dalam konteks dalam konteks pertahanan negara dari serangan dari luar, maka kemudian ditunjuklah dia sifatnya militer gitu ya, dengan karena dia mempertahankan mempertahankan pertahanan negara, maka kemudian dia tidak menjadi ranah sipil, tapi fungsinya sangat dibatasi gitu, memang dia hanya bertanggung jawab pada pertahanan. Nah, lalu kemudian hubungan dari itu kita punya undang-undang spesifik tentang militer gitu ya, bahwa dia sangat dikomandoi oleh panglima tertinggi gitu ya, panglima dan presiden, bahkan di level kegiatan apapun yang dilaksanakan itu harus dengan persetujuan dari presiden, untuk mana dia sifatnya fungsinya spesifik terhadap pertahanan. Nah, itu sih yang perlu kita dudukan. Salah satu tuntutan reformasinya adalah untuk mengembalikan TNI kepada barak gitu ya, dia tidak lagi mengurusi ranah sipil, dan urusan ranah sipil itu terkait dengan keamanan dilakukan oleh fungsi polisi gitu ya, Polri, yang mana dia harus dilihat dalam kacamata sipil, bukan melaksanakan tugas-tugas militer gitu. Oke, jadi sebenarnya alasan utama dilakukan pemisahan Polri dan ABRI itu sebenarnya seperti yang tadi disebutkan ya, untuk pemisahan dari ranah sipil antara Polri dan juga tugas dari Polri itu sendiri. Kemudian untuk sebenarnya fungsi utama dari Polri ini kan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tapi sebenarnya fungsi utamanya tuh sebenarnya seperti apa Polri itu? Ya, sebenarnya kan kalau dia nggak cuma di undang-undangnya gitu, jadi memang di dalam undang-undang dasar kita gitu ya, disebutkanlah bahwa Polri itu bertanggung jawab untuk keamanan negara. Nah, keamanan negara tuh dimensinya kalau kita lihat mudahnya gitu, kita memahami ya, salah satunya adalah aspek security soal kriminalitas gitu. Dia bertugas lah untuk menjamin di masyarakat tidak ada tingkat kriminalitas, memberikan keamanan kepada masyarakat, untuk kalau misalnya ada kriminalitas warga nih, kita semua bisa ngelapor siapa ya, ke polisi ini. Nanti dia kemudian punya seperangkat perannya, termasuk di dalamnya adalah penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, dan kemudian proses suatu laporan tersebut ya dengan kacamata kewenangan dia sebagai penjaga keamanan di masyarakat. Nah, sebenarnya fungsinya itu sangat dekat dengan masyarakat. Dan kalau kita bicara soal policy reform gitu ya, ada soal democratic policing gitu. Kenapa ada bahasan tentang democratic policing? Karena bahasan tentang kriminalitas itu nggak bisa dilepaskan dari fenomena sosial. Jadi kita nggak bisa melihat kriminalitas
per se sebagai kriminalitas, tapi dilihatlah faktor sosial ekonominya seperti apa, kenapa orang melakukan tindak pidana. Nah, makanya tindakan-tindakan yang dilakukan polisi dalam melaksanakan fungsi keamanan tersebut tuh harus dekat dengan masyarakat gitu. Dia harus melihat masyarakat sebagai bagian dari pelaku tindak pidana gitu ya, korban itu sebagai bagian dari masyarakat, sehingga harus berdemokrasi, karena pada dasarnya mereka kan juga sipil, dia bukan militer, dia tidak sedang mempertahankan kedaulatan negara, tapi dia sedang melindungi sesama warga yang tiba-tiba mungkin warga yang satu melakukan tindak pidana, warga yang satu jadi korban, sehingga peran dia nggak bisa dilihat sebagai militer gitu. Kalau militer kan melihatnya musuh, memberikan ancaman terhadap kedaulatan. Kalau polisi berhadapan dengan masyarakat, dia berhadapan dengan orang kita sendiri. Nah, sehingga dia harus punya sisi demokratisnya. Mungkin kalau menurut Mbak sendiri, apakah selama ini kewenangan Polri ini telah dijalankan secara tepat atau justru terjadi penyimpangan semenjak pemisahan dari ABRI tersebut? Sebenarnya ini saya mau share sih, salah satu tulisan yang sering banget bicara soal polisi reform itu ada tulisan dibikin oleh akademisi dari Murdoch University di Australia, namanya Ibu Jackie Becker. Dia menulis tentang salah satu jurnal yang paling terkenal itu soal parman ekonomi. Dia melihat bagaimana sebenarnya reformasi TNI itu cukup berhasil karena banyak melucuti kewenangan-kewenangan dari militer gitu ya. TNI dia membahas dalam kerangka ekonominya gitu, dimana waktu Orde Baru tuh TNI punya yayasan-yayasan, terus kemudian punya kewenangan yang begitu luas di ranah sipil, sehingga tuh dia bisa punya pundi-pundi uang gitu ya didapatkan dari masyarakat untuk mengelola aspek-aspek sipil. Nah, itu terjadi di dalam ranah Orde Baru. Nah, ketika Bu Jackie Becker itu di Parlemen Ekonomi, paper yang ngomong soal Parlemen Ekonomi, dia bilang gitu, ketika reformasi itu terjadi, oke, di dalam TNI kewenangan TNI tersebut di ranah sipil itu berkurang, dia nggak punya lagi kewenangan untuk mengutiasikan atau mengorganisasikan anggaran-anggaran pemerintah di ranah sipil. Nah, itu berkurang untuk TNI, tapi kemudian kewenangan tersebut justru beralih kepada lembaga institusi polisi gitu, dimana Bu Jackie itu nyebutin gitu bahwa polisi itu seolah-olah bekerja untuk institusinya sendiri. Jadi sebenarnya itu struktural sih kenapa akhirnya polisi bermasalah saat ini. Gak cuman karena sistem hukumnya itu satu hal, tapi kemudian culture manajemennya juga itu juga bermasalah. Terus kemudian juga memang kewenangannya tidak dikritisi lebih lanjut gitu, tanpa pengawasan yang memadai. Bu Jackie Becker tuh sebutkan gitu ya, di mana banyak kewenangan polisi dia sebutkanlah berdimensi ekonomi, gimana polisi itu merunning institusinya tuh secara sendiri-sendiri. Misalnya dia berkolusi dengan pengusaha, terus dia menjadi aktor security atau aktor penjaga pengusaha, sehingga dia mengenerate income yang illicit gitu ya, sehingga akhirnya dia tidak transparan gitu. Dia ketika berhadapan dengan konflik antar masyarakat dengan pengusaha gitu, dia membela pengusaha. Terus kemudian juga ada hal-hal yang lebih spesifik gitu ya, misalnya di sistem peradilan pidana punya banyak kewenangan polisi gitu ya, dia melakukan penyidikan tindak pidana, tapi tidak diimbangi dengan pengawasan gitu ya, pengawasan pengadilan gitu ya, yang sifatnya imparsial. Nah, akhirnya itu sering banget dilakukan tindakan-tindakan penyelidikan dan penyidikan yang minim pengawasan gitu, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang. Nah, di situ pun juga ada pemerasan gitu. Nah, Bu Jackie itu bilang bahwa sumber mata uangnya polisi itu ada 3 gitu ya, dia sebutin parman, partisipasi pertemanan ketika dia berkolusi dengan pengusaha, parmin, partisipasi investigasi ketika dia berkolusi dengan uang-uang yang didapatkan dalam proses investigasi atau penyidikan, terus parmas ketika dia misalnya dikasih kewenangan untuk demonstrasi gitu ya, dia menerima notifikasi demonstrasi, terus izin keramaian, konser dan lain sebagainya, itu mengenerate income. Dia disebutkan lagi sih di paper Bu Jackie Becker soal partisipasi masyarakat gitu, di mana masyarakat memberikan uang kepada polisi. Nah, dari situ tuh kelihatan bahwa sistem finansialnya, sistem pengawasannya, dan sistem manajemen polisi sendiri itu tidak membuat polisi bisa profesional sampai dengan saat ini. Jadi ya masih bermasalah. Oke, jadi sebenarnya memang belum dijalankan dengan cukup tepat ya. Apalagi akhir-akhir ini banyak juga terjadi permasalahan dari Polri, salah satunya adalah slogan-slogan yang beberapa tahun ini sempat muncul kayak no viral no justice dan lain sebagainya.
Mungkin kita bisa tanya langsung ke Pak Rusin yang sebelumnya pernah memiliki pengalaman yang serupa dengan kepolisian. Mungkin bisa diceritakan Pak gimana pengalaman Bapak pertama kali berhubungan langsung dengan aparat kepolisian. Iya, saya sebagai pelaku sejarah pemisahan antara 26 tahun pemisahan dari polisi dan ABRI waktu itu ya. Reformasi itu bagus sih sebetulnya. Jadi sipil sama militer harus dipisahkan. Tapi pemisahannya itu jadi dari pihak kepolisian kebablasan gitu. Betul sih memang polisi itu sipil, kan sama-sama kita lah ya sipil. Tapi mereka itu sipil yang dipersenjatain. Jadi mentang-mentang dia bawa senjata, jadi seenak udelnya gitu. Nah, satu itu. Kedua, sebetulnya peraturan Kapolri itu tuh bagus, saya baca gitu kan. Cuma karena memang individunya, manusianya, ya karena memang pendidikannya juga nggak mumpuni gitu. Ya, ibarat gini lah, seorang calon kepolisian, calon polisi, pendidikannya SMA, pelatihan di kepolisian itu cuma 6 bulan, turunin ke lapangan, dimodali senjata. Ya secara ilmu pengetahuan mereka belum mumpuni, secara kejiwaan juga belum cakap gitu kan. Jadi kebawalah emosi jiwa mudanya ya. Itulah salah satunya ke diri keluarga saya yang dimana pada saat 2021 anak saya jadi korban salah tangkap, disiksa, diintimidasi, bahkan saya pun diintimidasi, tidak boleh ketemu sama anak kandung saya pada saat melakukan aksi penangkapan itu. Kan di peraturan Kapolri itu juga di undang-undangnya pun seperti itu kan. Jadi kan 1 kali 24 jam pihak orang tua itu kan wajib melihat anak saya lah gitu ya di kantor kepolisian. Itu kedua, pada saat ditangkap juga nggak dibawa ke kantor kepolisian, malah dibawa ke tempat lain, kan aneh gitu. Nah, jadi reformasi yang di 98 itu jadi kebablasan gitu. Jadi kalau menurut saya ya tupoksinya tolong dikembalikan lagi sesuai dengan undang-undang dan peraturan Kapolri itu ya. Jadi nggak ada kesewenang-wenangan, nggak ada penangkapan secara paksa, nggak ada penyiksaan. Itu aja sih Mbak, kalau pengalaman saya. Pokoknya kalau pengalaman waktu tahun 2021 itu ya sangat menyedihkan banget, lelah dan capek gitu. Bahkan sampai hari ini pun saya, karena pengalaman saya di 2021 sampai dengan sekarang itu korban kriminalisasi pihak kepolisian, ya saya sadar hukum, saya menjadi pelatihan paralegal di LBH Jakarta. Sampai saat ini saya juga masih jadi paralegal Jakarta untuk mendampingi korban-korban masyarakat miskin dan buta hukum. Itu aja sih Mbak. Jadi tadi Bapak menyebutkan juga bahwa anak Bapak itu juga mengalami intimidasi. Mungkin boleh diceritakan Pak, ada bentuk kekerasan atau kekejaman seperti apa yang Bapak atau anak Bapak sendiri alami? Oh banyak Mbak, bahkan pada saat ditangkap itu di depan warung saya itu ya satu disiksa itu hampir kurang lebih 7 jam di suatu tempat yang bukan institusi kepolisian. Misalnya kan kalau misalnya nanggap nih kepolisian, ya minimal dibawa ke polsek, dibawa ke Polres, Polda atau Mabes gitu. Ini enggak di suatu tempat yang bukan institusi kepolisian. Nah di situ disiksa sampai 7 jam. Kalau itu bukan penyiksaan, udah pelanggaran hak asasi manusia secara verbal, fisik, penghinaan terhadap manusia. Akhirnya ya saya sebagai orang tua ya mengadu ke sana sini. Pas di putusan kasasi ya anak saya di putusan pengadilan tinggi Bandung, anak saya ternyata tidak terbukti bersalah gitu. Nah, setelah kasasi juga dikeluarkan putusan pengadilan tinggi Bandung. Nah, sampai saat ini pun oknum-oknumnya itu nggak jelas diproses kayak gimana masih berkeliaran lah gitu. Mau saya kalau emang begitu ya karena memang udah ada keputusan yang inkrah
dan ada rekomendasi dari Komnas HAM bahwa itu adalah melakukan pelanggaran HAM, ya diproses lah sesuai dengan hukum, jangan diantepin gini aja. Itu aja sih Mbak. Jadi kasihan masyarakat yang buta hukum, masyarakat yang miskin. Dan untuk Kapolri tolonglah perhatikan, kembalikanlah marwahnya Hugeng kepada institusi kepolisian. Itu aja sih Mbak menurut saya. Oke, jadi tadi kan Bapak bilang kalau Bapak melaporkan tindakan tersebut kepada kepolisian, lalu saat Bapak melaporkan tuh sebenarnya tindakan atau respon dari institusi Polri tersebut itu seperti apa? Ya diterima sih Pak. Saya laporkan ke Divisi Propam Polda, diterima gitu. Cuma ya sampai saat ini belum ada titik terangnya gitu. Apa sidang kode etik atau apa, nggak jelas gitu. Nah satu, kedua juga saya laporkan juga kasus pencurian, karena pada saat anak saya ditangkap 3 handphonenya anak-anak kami itu, ya anak saya dan teman-temannya diambil, otomatis kan pencurian. Sementara barang bukti handphone anak-anak kami tidak dihadirkan di persidangan. Kami laporkan di tahun 2022 ke Polda, dan sampai sekarang nggak jelas entah itu di mana kasusnya, kita nggak jelas. Itu aja sih. Lalu setelah mengalami kejadian tersebut, bagaimana pandangan Bapak sebagai orang tua yang anaknya merupakan korban dari tindak kekerasan dan salah tangkap oleh institusi Polri secara umum? Iya, saya merasa kecewa bahwa pelakunya sampai saat ini nggak jelas gitu Mbak. Jadi kasihan juga bagi pelaku yang salah Polri juga, oknum polisi yang salah Polri juga, status hukumnya juga tidak jelas. Saya juga sebagai pelapor juga status hukumnya bagaimana nih kelanjutannya gitu. Jadi gimana ya, nggak sesuai dengan peraturan Kapolri dan nggak sesuai dengan undang-undang gitu. Jadi kalaupun memang harus push lagi, ya kita push gitu kan. Bukan berarti kita lapor gitu kita nggak sayang ke polisi, ya kita sayang. Negara ini tanpa kepolisian juga kan mungkin ya cakadul lah ya. Ya itulah, kita butuh polisi yang humanis, polisi yang baik. Ya itu salah satunya, faktor utamanya itu ya pendidikan. Saya kurang setuju kalau misalnya lulus SMA dilatih di pelatihan polisi sekitar kalau nggak salah 6 atau 7 bulan langsung dijadiin anggota kepolisian. Saya nggak setuju. Minimal S1 atau minimal D3 lah. Jadi secara ilmu pengetahuan tentang hak asasi manusia, tentang hukum, mereka mumpuni. Nah secara kejiwaan, secara emosional mereka juga tumbuh tuh kejiwaannya, sayang terhadap manusia, menghormati hak asasi manusia. Itu Mbak kritik saya terhadap Kapolri. Itu aja sih. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena tadi Bapak dan anak Bapak telah mengalami hal yang sedemikian rupa, apakah Bapak masih percaya bahwa Polri itu sebenarnya masih bisa menjadi lembaga yang netral dan juga melindungi masyarakat? Sampai saat ini kalau memang kondisi seperti ini saya kurang percaya. Walaupun peraturan perundang-undangannya, peraturan Kapolri-nya bagus, ya individu polisinya gitu. Jadi ya salah satunya itu lah Mbak, faktor pendidikannya. Satu pendidikannya. Dan juga kepada Kapolri, kalaupun memang ada di pendidikan kepolisian itu tentang hak asasi manusia, pasti dong ada. Nggak apa-apa, saya ikut lah. Nggak usah dibayar, nggak usah dikasih honor, saya akan didik itu kepolisian baru. Bagaimana cara menghormati hak asasi manusia, bagaimana cara menghormati manusia. Itu sih Mbak. Oke. Masih kurang percaya lah kalau memang seperti ini. Oke, terima kasih Pak Rusyid. Ya, sama-sama. Mungkin dari Mbak Mainina, gimana tanggapannya atas permasalahan yang dialami oleh Pak Rusyid tadi? Mungkin kalau saya melihatnya di dua aspek kan. Tadi kan Pak Rusyid sampaikan gitu, misalnya laporan pelanggaran atas polisi itu tidak jelas melapornya kemana, dan ya jelas untuk ke propam tapi tindak lanjutnya nggak ada. Terus juga pelaporan tindak pidana itu nggak ada tindak lanjutnya. Nah sebenarnya ini yang jadi masalah yang lebih struktural lagi, ini masalah sistem gitu, bahwa sebenarnya sekalipun Indonesia punya Kompolnas, punya Komisi Kepolisian Indonesia, tuh Indonesia sebenarnya nggak punya
lembaga yang mengawasi polisi secara eksternal. Karena kan kalau kita lihat di Undang-Undang Polri gitu ya, tugasnya si Kompolnas itu hanya memberikan rekomendasi kebijakan tentang kepolisian ke Presiden. Nah, apakah dia sebagai Police Watch ataupun sebagai yang menginvestigasi polisi ketika dia melakukan tindak pidana itu enggak gitu. Jadi kita nggak punya fungsi itu. Dan kalau di banyak bahasa tentang police reform gitu ya, misalnya kayak di Afrika Selatan yang pernah saya baca di UK gitu, bahwa ketika tuduhan melakukan tindak pidana itu dilakukan oleh anggota polisi, harusnya penyidik itu bukan polisi gitu. Jadi yang penyidik adalah pihak independen. Waktu itu kalau di Afrika Selatan itu bahasanya memang ada institusinya gitu, dia gabungan antara polisi, hakim, dan jaksa gitu ya, yang dia punya background hukum untuk melakukan penyidikan itu. Tapi dia bukan dari korsa polisi gitu, dia bukan Polri, dia bukan institusi polisi per se gitu. Nah, kalau sekarang kan yang tadi Pak Nusin lakukan gitu ya, melaporkan ke Propam. Ya Propam masih polisi-polisi juga, dan ya kita juga punya catatan Propam gitu. Propam kita yang lalu juga kena melakukan tindak pidana kan. Jadi memang karena ada jiwa korsa, ada pelindungan institusi, sehingga kultur impunitas itu memang dijaga selama ini. Dan ketika sistemnya nggak menyediakan pengawasan yang benar-benar dari pihak independen eksternal, ya memang nggak reliable gitu. Jadinya ya kita bisa ngadu ke Propam, kita bisa ngadu ke Irwasun, tapi sampai dengan saat ini kayak Pak Rusmin sampaikan nggak ada tindak lanjutnya seperti apa. Nah itu di aspek polisi yang melakukan pelanggaran. Harusnya ada institusi yang melakukan investigasi yang eksternal, yang bukan dari polisi, yang memeriksa ketika polisi dituduh melakukan tindak pidana. Nah itu satu. Lalu kemudian yang kedua, yang tadi Pak Rusmin sampaikan gitu kan, juga ada pelaporan tindak pidana pencurian gitu ya, HP-nya hilang, barang sitaan hilang, tapi nggak jelas juga tindak lanjutnya, kan menerima laporannya juga tetap polisi gitu kan. Terus seolah-olah korban ketika hal tersebut terjadi, kita nggak punya ruang lagi, kayak tadi Mbak Nabila sampaikan viral justice gitu. Kemana nih ruang komplainnya? Karena kita ngadu polisi nggak tindak lanjutin, abis itu seolah-olah kita nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya bergantung sama viral tadi gitu, bergantung sama narasi-narasi publik kita bangun lah. Nah ini sebenarnya masalahnya juga masalah di sistem. Ini masalah di sistem hukum acara pidana kita, gitu, di sistem pelaksanaan peradilan pidana kita. Korban itu nggak bisa nge-submit komplainnya atas tindakan penyidik ataupun tindakan penyelidikan. Dibahas ini kan di awal gitu. Kalau laporan diterima tapi nggak diperiksa-periksa, larinya kemana? Nah itu hilangnya hal tersebut karena kita nggak punya fungsi judicial scrutiny atau pengawasan pengadilan. Harusnya di sistem hukum yang ideal, sistem hukum yang kita rujuk lah, misalnya kayak di Belanda, yang jadi bahasan sumber hukum kita tuh, kalau korban korban tindak pidana melakukan tindak pidananya, dia diterima laporannya tapi laporannya tidak ditindaklanjuti selama 14 hari, itu tuh bisa ngelaporin ke institusi yang berjenjang. Kalau di peradilan pidana berarti kan atasnya polisi yaitu jaksa, penuntut umum, dia bisa ngadu nih kepada jaksa. Nanti jaksa memeriksa berkasnya, terus kalau jaksa menilai bahwa ini tindak pidana, dia bisa nyuruh penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Kalau nggak dilakukan pemeriksaan, jaksa sendiri pun bisa turun. Nah model itu pun juga lebih advance lagi, juga bisa dilaporkan ke pengadilan gitu. Kayak fungsinya sekarang pemeriksaan sidang pra peradilan gitu. Jadi bisa dilihat nih tindakan penyidiknya benar nggak sih selama masa penyelidikan tersebut. Nah kalau nggak benar, ada perintah lah yang bisa dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi, yaitu pengadilan, untuk memerintahkan si penyidik itu. Nah dua fungsi ini tadi, fungsi pengawas polisi yang benar-benar sama fungsi pengawas yang berjenjang spesifik untuk dalam peradilan pidana, kita nggak punya fungsi sama sekali dua fungsi tersebut. Padahal itu kan basic gitu ya, yang check and balances ya kayak begitu, tapi sesederhana itu aja kita nggak punya. Nah makanya police reform gitu ya selalu ditempelkan kedua aspek tadi. Di institusi polisinya harus menghilangkan kultur impunitas, itu salah satunya harus ada lembaga yang mengawasi polisi eksternal yang bisa punya kewenangan untuk menginvestigasi polisi. Lalu yang kedua, yang salah satu kewenangan yang paling banyak jadi pelanggaran yaitu dalam peradilan pidana, nah harus ada check balance, salah satunya yaitu dengan pengawasan jaksa dan juga pengawasan pengadilan gitu. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan itu sebenarnya permasalahan Polri ini tidak jauh dari permasalahan secara struktural, seperti tadi permasalahan pendanaan, kemudian pengisian jabatan, lalu juga permasalahan secara kultural seperti budaya represivitas dan impunitas yang dialami oleh Bapak Rusmin, serta
permasalahan juga dari segi instrumentalnya, yaitu terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Polri ini. Mungkin selanjutnya pertanyaan ke Bapak Rusin, apakah Bapak melihat ada pola kekerasan yang terus berulang dari Polri dan terutama pada kelompok sipil tertentu? Oh banyak Mbak. Satu menyambung badan pengawasan yang polisi ya, yang di Kompolnas. Justru waktu saya ngadu tentang kasus anak saya ke Kompolnas, malah Kompolnas curhat sama kita, minta kita sebagai masyarakat untuk mengkampanyekan agar kewenangan Kompolnas itu dikuatkan, cuma bukan hanya untuk rekomendasi ke kepolisian begini enggak. Jadi mereka pengen kita masyarakat ini untuk menguatkan Kompolnas gitu. Jadi ada power sedikit. Nah, satu itu. Nah, pertanyaan Mbak yang tadi itu ya banyak sih Mbak, kayak begitu, kayak kemarin ya kan kita aksi aksi May Day, aksi RUTNI, itu sipil loh, mahasiswa, anak-anak atau guru gitu kan ya. Kenapa harus dipukul pakai benda-benda tumpul atau apa gitu kan? Itu kan saudara sebangsa itu, penerus bangsa. Toh mahasiswa atau yang demo itu juga kalau nggak dirusui juga mereka juga enggak kok gitu. Ya itulah satu Mbak, karena memang akar permasalahannya ya salah satunya kalau menurut saya nih ya pendidikan juga sih gitu. Karena biasanya kan kalau anak-anak lulus SMA dikasih wewenang yang lebih gitu kan, emosionalnya masih tinggi. Jadi kan kalau minimal mereka setelah lulus SMA, dia kuliah minimal S1 lah. Jadi kejiwaannya juga bagus, pendidikannya juga tentang hak asasi manusia, tentang hukum dia ada gitu. Itu sih Mbak menurut saya. Nah, satu lagi menurut saya juga di ruang penyidikan bukan cuma di ruang tahanan lah ya. Itu terjadi kepada kasus anak-anak kami itu yang korban salah tangkap anak saya. Itu umumnya penyiksaan itu terjadi di ruang penyidik. Nah, sementara di ruang penyidik tidak ada kamera CCTV. Sementara yang ada kamera CCTV pun di ruang tahanan. Setelah waktu kasus anak saya itu, karena kan memang di ruang tahanan tuh ada penyiksaan tuh. Di anak saya Muhammad Fikri sama temannya itu dipukul lah sama, waktu itu dia masih Kanit, saya sebut aja namanya, saya nggak takut, Kanit Haryono, dipukul itu. Nah, di persidangan itu pengacara kami dari Jakarta minta rekaman CCTV, tapi jaksa penuntut umum cuma diam. Nah, sementara yang di ruangan penyidik itu nggak ada tuh kamera CCTV. Maksudnya kan kalau ada kamera CCTV kan ada nih yang ngawasin. Kalau terjadi nanti ada penyiksaan, atau intimidasi, atau pelanggaran secara verbal kan ada nanti di CCTV itu. Itu saran saya, minimal di ruang penyidikan seperti inilah kita podcast gitu ya, ada CCTV. Jadi diawasin gitu. Kalau ada penyiksaan apa atau ada intimidasi, pelanggaran hak asasi manusia walaupun sekecil apapun, polisi juga agak takut. Itu aja sih Mbak, kalau menurut saya. Bisa minum juga. Oke, terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya kalau menurut Bapak itu sebenarnya apa sih masalah paling mendasar dalam Polri saat ini? Ya, satu, perekrutan calon polisi. Kedua, ya gimana ya, memang permasalahannya itu ya masalah honor juga sih ya, mungkin ya. Memang harus ya kita juga nggak tutup mata lah ya, gaji kepolisian yang paling rendah berapa sih gitu kan. Ketiga ya gencarkan gitu pendidikan tentang hak asasi manusia. Setiap individu kalau udah mengerti, udah paham tentang hak asasi manusia, dia tidak akan melakukan kekerasan, tidak akan pernah melakukan kekerasan. Itu aja sih Mbak. Oke, mungkin selanjutnya ke Mbak Maidina lagi. Kalau menurut Mbak itu sebenarnya apakah benar bahwa reformasi kultural yang tadi disebutkan juga oleh Pak Rusin itu di tubuh Polri dinilai sebagai tantangan terbesar dibanding reformasi lainnya, dan alasannya itu kenapa?
Iya, kalau saya kan melihat memang kacamata kultural ini harus ditempelkan juga memang sama kebijakan gitu. Kalau dari kacamata kami gitu ya, jadi dalam penelitian memang sebenarnya kebijakannya juga nggak mumpuni gitu. Ya kebijakan satu aspek memang gitu, satu hal harus disupport juga dengan implementasi. Nah, tapi masalahnya tadi yang seperti saya bilang gitu, kebijakan yang sifatnya sangat simpel gitu ya, paling dasar menghadirkan victim balance pun itu juga belum sama sekali diakomodir dalam sistem hukum di Indonesia gitu. Misalnya tadi sesederhana yang tadi Pak Rusdi sampaikan gitu, misalnya kayak penangkapan tuh ada batas waktunya dan ketika dia ditangkap tuh harus segera dibawa ke kantor polisi. Nah, ada satu hal yang saya mau highlight banget dalam peradilan pidana di Indonesia gitu. Kenapa akhirnya polisi mudah banget untuk melakukan penangkapan dan melakukan penyiksaan pada saat penangkapan tersebut, karena memang outputnya atau keluaran dari penangkapan itu nggak ada enforcement apa-apa buat polisi, nggak ada jaminan bahwa polisi harus melakukan penangkapan dengan benar. Kenapa? Karena kita punya fungsi yang nggak ada nih di dalam peradilan pidana, ada yang namanya habeas corpus. Habeas corpus itu adalah orang yang kemerdekaannya dibatasi ketika dia dalam waktu 48 jam setelah dibatasi itu harus dihadapkan ke otoritas yang independen, pengadilan, dihadapkan kepada hakim. Kenapa dihadapkan kepada hakim? Karena hakim kan representasi Tuhan gitu ya ceritanya. Ira-iranya dia itu demi ketuhanan yang berkeadilan, demi keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa. Dan di situ aparat penegak hukum bertanggung jawab pada hakim untuk membawa orang yang ditangkap itu baik secara fisik maupun psikis sehat. Nah itu paling dasar juga gitu, bahwa ada yang nggak ideal gitu. Secara standar hak asasi manusia dari Pak Rusdi sampaikan, orang yang ditangkap itu harus segera dihadapkan pada hakim. Hakim bakal melihat dia secara fisik sehat atau enggak, secara psikis sehat atau enggak. Orang itu yang ditangkap juga bisa ngomong ke hakim, ya Pak Hakim, saya kemarin ditangkapnya jamnya nggak proper, saya ditangkap jam 3 pagi ketika anak saya lagi tidur misalnya. Atau misalnya pas ditangkap saya dibawa ke tempat-tempat tertentu yang saya nggak tahu, dipukulin. Nah dia punya ruang untuk ngomongnya itu di hadapan otoritas yang akan memberikan perlindungan dia, which is hakim gitu kan. Nah fungsi itu yang sangat paling dasar kita nggak kenal di Indonesia. Bahkan itu kayak hampir negara seluruh dunia tuh ada gitu. Bahkan di negara Thailand aja ada fungsi itu gitu, ada fungsi habeas corpus tersebut untuk menjamin orang yang ditangkap tuh nggak diperlakukan dengan tidak tepat. Nah Indonesia tuh nggak punya fungsi itu, dan akhirnya itu menjadi budaya kan, seolah-olah polisi bisa dengan mudah melakukan penangkapan karena setelah ditangkap, dipukulin, dibebasin gitu aja selesai. Nggak ada pertanggungjawaban dia ngebawa orang tersebut kemana dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan pada masa penangkapan. Jadi itu masalah terbesar untuk culture, tapi kita juga melihat apakah memang kondisi sistem saat ini itu udah yang paling ideal. Enggak, akhirnya kan memang culture tersebut seolah-olah dipelihara oleh kebijakan yang nggak mau diubah. Nah itu yang kita juga dorong di revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi ada jaminan bahwa orang yang ditangkap itu harus segera dihadapkan ke hadapan hakim untuk dilihat apakah dia secara fisik dan psikis sehat dan apakah perlu untuk terus ditahan gitu ya, terus dibatasi kemerdekaannya, dan itu ada pengawasan, check and balances. Jadi orang ditangkap tuh nggak cuma dia di ruang gelapnya penyidik, karena tadi Pak Rusdi juga sampaikan kan ruang penyidik itu gelap, nah secara sistem harusnya nggak segelap itu gitu, karena harus ada yang mengecek balancesnya, harus ada otoritas pengadilan yang bisa melihat si penangkapan itu seperti apa. Dan saya juga mau highlight gitu bahwa catatan peradilan pidana yang jelek ini gitu ya, itu udah disuarakan di internasional. Jadi pelapor khusus PBB tentang penyiksaan tahun 2005 tuh udah pernah ke Indonesia, 2007 dia pernah ke Indonesia ngelakuin sidang-sidang ke tempat-tempat penahanan polisi, dan dia nge-highlight juga sistem hukum di Indonesia. Kenapa tersangka di Indonesia itu baru ketemu hakim pasca 100 hari ketika dia udah ditahan, padahal harusnya di standar internasional 2 hari gitu, 48 jam. Nah itu dia bilang, karena dia disebutkan kan di laporan itu Pak, namanya Pak Mekat Lowak di Indonesia, dia bilang bahwa ya kalau lama ketemu hakim, abuse akan more likely akan terjadi kayak gitu, dan terjadian kan itu tahun 2005 udah ngomong kayak gitu, dan sekarang 2025 20 tahun setelahnya tetap kayak gitu kan. Jadi emang
culture iya, tapi kita juga pertanyakan gitu, apakah culture itu memang sekarang kita pelihara karena sistemnya memang dibentuk begitu-begitu aja gitu. Nah terus saya tetap tambahin juga yang Mbak bilang ya di kasus anak saya itu 5 bulan anak saya di kantor polisi di Polsek Tembelang. Kan aneh bin ajaib. Kalau memang nggak ada bukti, itu kan otomatis kan polisi dalam tanda kutip cari alat bukti nih. Di P21 dilempar lagi ke jaksa. Kenapa sampai 5 bulan di kantor kepolisian di Polsek Tembelang? Iya karena memang nggak ada alat bukti kayak gitu, nggak ada alat bukti untuk mendukung. Akhirnya dipaksain lah. Satu itu, kedua. Dan kepada pihak institusi kepolisian, Anda itu bukan penentu. Anda itu hanya petugas yang diwenang oleh hukum untuk mengamankan seseorang. Tegakkanlah ajas praduga tak bersalah. Penentu dari semua kasus pidana itu adalah majelis hakim di pengadilan. Salah atau tidaknya seseorang, benar atau tidaknya seseorang, terdakwa, maksudnya pelaku atau tidak bukannya seseorang, itu majelis hakim di pengadilan. Polisi itu cuma hanya mengantarkan bahwa ini terduga pelaku, diantarkan ke pengadilan. Nah, karena memang petugasnya hakim itu sebagai penentu salah atau tidaknya seseorang, ya itu kalau ditangkap sama polisi jangan disiksa dong. Itu aja sih Mbak. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini bisa dijawab Pak Rusdi dan juga Mbak Maidina. Kalau menurut Bapak dan Mbak, itu sebenarnya apa langkah konkret yang harus diambil untuk mendorong transformasi budaya di internal Polri ini agar lebih humanis dan akuntabel? Iya, satu terutama yang kasus-kasus yang reserse ya, yang kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus pencurian atau apa gitu ya. Satu tolonglah ditambah sedikit lagi pelatihan tentang hak asasi manusia. Waktu itulah saya untuk menjadi pengajar di institusi kepolisian untuk bagaimana tuh cara menghargai hak asasi manusia. Kedua, ya kita nggak juga tutup mata lah ya. Mungkin gaji dari kepolisian juga masih kurang gitu kan. Ya itulah salah satunya. Mereka bisa nge-push untuk ada main mata lah gitu ya, untuk keluar uang atau apa gitu. Satu, itu dua. Ketiganya ya yang krusial itu lah, betul Mbak. Kalau menurut saya itu pendidikan. Itu sih ketiga itu. Walaupun misalnya peraturan udah benar, undang-undangnya juga udah bagus, tapi kalau individunya masih tetap kayak gitu ya, kita mungkin sampai nggak ketemu lagi tuh hugang-hugang yang akan datang gitu. Cuma hanya narasi semboyan, cuma hanya jangan hangat. Sementara kan memang kepolisian itu kan memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Beda sama TNI. Kalau TNI kan memang sudah luar. Kalau kepolisian kan memang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan saya, dengan kita semua yang di sini. Itu sih Mbak kalau menurut saya. Yang harus diperbaiki gitu. Mungkin untuk Mbak Maidina seperti apa? Kalau saya mungkin ya masuknya levelnya ke kebijakan gitu kan. Yang pertama tadi yang saya bahas gitu, bahwa kita harus, sebenarnya kan sekarang ada 2 pembahasan undang-undang gitu kan, ada revisi undang-undang Polri sama revisi kita undang-undang hukum acara pidana. Dua-duanya sebenarnya kita perlukan. Tapi kalau kita lihat di revisi undang-undang Polri kan justru dia mau memperkenalkan penambahan kewenangan polisi tanpa akuntabilitas kan. Padahal kita dihadapkan polisi sebagai institusi paling banyak diadukan melanggar HAM, paling banyak diadukan maladministrasi, paling banyak diadukan melakukan kekerasan gitu. Itu kan harusnya direspon oleh revisi undang-undang Polri mengadres gitu ya, mengatasi masalah yang ada sekarang. Tapi malah justru ditambahkan kewenangannya gitu kan di Polri. Nah, harusnya merespon tadi yang Pak Rusdi sampaikan, kita butuh pengawas polisi, Kompolnas dikuatkan gitu ya kewenangannya, tapi harus dijamin bahwa dia nggak punya dimensi politis dengan polisi. Kalau sekarang kan anggota-anggota Kompolnas kan juga ada representasi dari polisinya sendiri, terus juga representasi dari independennya pun mayoritas adalah purnawirawan polisi. Nah itu kan harusnya dilarang ya untuk purnawirawan polisi. Nah harusnya kan yang jadi fokus revisi undang-undang Polri itu pengawasan polisinya gitu, gimana caranya mengatasi masalah polisi sekarang, bukan nambah kewenangan.
Karena akhirnya kita jadi bingung nih, kita harus nolak RUU Polri, padahal kita butuh emang sih undang-undang polisinya direvisi, tapi di kondisi sekarang nggak ada yang mendorong si pengawasan polisi tadi ya. Anggota DPR-nya pun juga mungkin bergantung juga secara sistematis sama polisi karena pengamanan itu dengan polisi. Jadi ya kita lah yang mendorong gitu bahwa kita butuh pengawas polisi yang menjamin bahwa culture impunitas itu nggak akan dipelihara oleh si pengawas tersebut, dan pengawas itu punya kewenangan untuk melakukan investigasi tindak pidana. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, di sistem peradilan pidana salah satu kewenangan yang paling besar polisi gitu ya, bahwa kita harus patrikan di pikiran kita gitu bahwa sistem peradilan pidana yang kita punya sekarang di KUHP itu nggak ideal, dan dia nggak given, yang nggak bisa diubah, dan banyak rujukan penelitian, rujukan instrumen internasional, instrumen hak asasi manusia yang menyebutkan gimana sih sistem yang benar. Ya udah dengan check and balances bahwa ruang penyidikan itu nggak boleh jadi ruang gelapnya polisi, karena kan penyelidikan sama penyidikan pertama kali kita kontak dengan polisi ya kalau kita jadi korban tindak pidana ataupun jadi pelaku tindak pidana. Nah itu harusnya dibuat transparan. Salah satu yang paling kita dorong di revisi KUHP tadi yang saya bilang itu ada fungsi habeas corpus, bahwa pengawasan pengadilan itu harus benar-benar dari awal ketika orang ditangkap, karena penangkapan itu pembahasan hak asasi manusia. Masa nggak ada yang mengawasi sama sekali selain institusi polisi, sedangkan dia sekarang punya tahanan yang nggak ada CCTV, terus mau bergantung ke siapa lagi sistem tersebut. Nah itu sih yang di revisi KUHP, kita undang-undang hukum acara pidana harus ada menjamin bahwa ruang penyidikan itu nggak ada di ruang gelapnya polisi, tapi ada pengawasan dari jaksa dan juga pengawasan dari pengadilan gitu. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Rusin dan juga Mbak Maidina, harapannya berarti semoga kedepannya Polri dapat mengambil langkah-langkah yang konkret dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya kita akan masuk nih ke sesi titip pertanyaan yang sebelumnya kami telah mengunggah di Instastory IG BEM FAUI, dan langsung saja mungkin ke pertanyaan pertama. Ini bisa dijawab oleh Pak Rusin atau Mbak Maidina langsung. Yang pertama, apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kepolisian? Iya, satu, Kompolnas itu jangan, saya sekali lagi kritik ya, yang namanya pengawasan, pensiunan dari kepolisian dijadiin pengawasan, ya cukup makan jeruk dong itu mah, kan ya jadi masyarakat independen atau saya nggak apa-apa. Saya karena memang saya pribadi pengalaman tuh tentang kita masyarakat dia. Nah itu jadi nggak usah dari polisi yang udah pensiun dijadiin pengawas, ini udah pensiun aja loh, bertani sana atau berternak gitu kan. Nah masyarakat yang independen masukin tuh jadi pengawas Kompolnas. Jadi nah yang sekarang ini nih Kompolnas yang sekarang saya lihat agak bagus nih tuh, karena ada sebagian dari aktivis-aktivis yang peduli tentang hak asasi manusia, walaupun nggak sebut saya namanya, dia masuk di Kompolnas. Nah itu pengawasan itu aja dulu. Kalau kita misalnya independen, kita mau jewer itu polisi yang nakal juga kan kita punya hak, karena kita memang udah pengawasan itu udah menurut undang-undang. Ya kalau polisi emang nanti bekas mantan polisi pensiunnya jadi pengawas, ya bohong. Kalau kata orang Betawi mah nggak danta. Gitu aja sih Mbak, itu aja buktinya satu pengawasan ya. Termasuk pun kita sebagai masyarakat yang enggak di dalam ikut dalam pengawasan kepolisian kan bisa mengawasi, itu udah hak kita loh, kewajiban kita sebagai masyarakat untuk mengawasi kepolisian, walaupun kita nggak masuk di dalam struktur pengawasan, kita bisa ngadu kemana-kemana gitu kan, dan ada jalur-jalurnya gitu. Itu aja, itulah sebagai bentuk bukti sayang masyarakat terhadap kepolisian. Itu sih Mbak. Baik, mungkin untuk Mbak Maidina. Ini saya mau kasih jawaban yang cukup teknis. Salah satu yang kita bisa dorong rame-rame itu soal laporan tahunan. Jadi institusi polisi itu nggak punya laporan tahunan yang bisa diakses publik. Jadi berapa kali dia menerima laporan, berapa ratus ribu laporan di masyarakat dia terima, terus berapa yang di follow up, berapa kali melakukan penangkapan, berapa kali beli senjata dan lain sebagainya, itu nggak ada laporan annual reportnya. Satu lembaga peradilan yang punya annual report cukup baik, salah satunya yang saya sering baca itu laporan Mahkamah Agung, dia mendetailin itu,
kejaksaan juga nggak punya karena dia nggak reguler. Dulu pernah ada tahun 2000 berapa. Nah, kita bisa mendorong itu hal yang paling simpel, paling tidak ya ini kan laporan yang bisa yang jumlahnya angka-angka kasus aja, nggak ada dia nggak akan ngejelasin strategi penyidikan, itu bisa dilakukan oleh polisi. Nah, kita bisa mendorong sama-sama, paling nggak kalau emang mau diawasi, kalau emang transparan, kalau emang semua ini dilakukan dengan legitimate, ya harusnya polisi nggak kenapa-napa dong kalau harus membuat laporan tahunan yang bisa diakses oleh publik. Toh nanti teman-teman LBM, FHUI, anak-anak mahasiswa bisa meneliti dengan annual report tersebut. Nah itu sih yang paling dasar lagi gitu ya, bahwa sesederhana laporan tahunan, polisi itu nggak bisa diakses oleh kita untuk sama-sama mengawasi. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Ini bisa dijawab secara umum dan singkat saja. Bagaimana tanggapan Bapak dan Mbak terkait revisi UU Polri yang kemarin sempat jadi pembicaraan massal dari publik? Tadi saya udah bahas sih bahwa dia sama sekali tidak mengatasi masalah polisi yang ada sekarang. Bapak. Ya itu revisinya ya betul kata Mbak. Jadi tadi ya harus ada laporan tahunan biar kita masyarakat juga tahu nih, oh polisi belanja sekian, budget sekian gitu kan. Karena kan setahu saya dana APBN yang dari pajak saya, pajak kita semua kan untuk kepolisian itu banyak. Mestinya nih beli senjata, beli gas air mata, beli pulpen, tahunan tuh ada gitu kan. Jadi kita bisa ngawasi nih, awas nih, jangan korupsi lo ya. Gitu. Udah main sewenang-wenang sipil punya senjata, tiba-tiba dikorupsi, itu yang kita nggak ada. Itu saya setuju tuh. Satu di reformasi itu. Jadi jangan ditambah wewenangnya lagi. Saya rasa sampai semenjak pisah dari ABRI itu 26 tahun yang lalu, wewenang polisi udah cukup lumayan besar loh. Nggak mesti ditambah lagi, ditambah yaitu ya perbaikannya, pengawasannya gitu, pendidikannya. Itu sih Mbak kalau menurut saya. Oke, jadi tadi di luar daripada kasus Bapak Rusin, kita pernah mendengar juga tragedi Kanjuruhan yang menjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM berat juga yang dilakukan oleh Polri. Lalu ini pertanyaan ketiga, lantas mengapa budaya impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM tersebut masih dapat dilanggengkan secara bebas? Kalau saya jawab ya tadi sih, karena kita bergantungnya sama polisi yang bisa menjadi data polisi dan dia nggak ada yang independen gitu. Walaupun dia pakai tim pencari, kan memang laporan tim pencari faktanya udah jelas nih kan, dia menjabarkan bahwa ada tindakan-tindakan aparat yang improper dan nggak terukur gitu kan. Nah, tapi kan akhirnya yang melakukan penyidikan pun tetap polisinya, dia bergantung sama polisinya lagi. Nah, harusnya memang kita ngedorong ya kalau tuduhan melakukan tindak pidana dilakukan polisi, harusnya menginvestigasi, nggak bisa polisi lagi. Iya kalau saya sih ya tegas. Kalaupun kayak kasus Kanjuruhan ya masa sih cuma itu nyawa manusia loh. Tuh kalau nggak ada gas air mata juga tuh manusia masih hidup kali. Tapi hukumannya astagfirullahaladzim. Kadang-kadang ya itulah, kalau memang dia salah tegas, pecat ya pecat. Nggak usah ada main mata. Dia banyak jasanya. Ya memang kalau memang dia banyak jasanya terhadap, udah kewajiban dia. Kan masuk ke polisian itu kan pilihan. Dia mau mengabdi untuk masyarakat, untuk negara, ya udah pilihan. Kayak seperti saya nggak mau masuk institusi kepolisian, juga pilihan. Kalaupun dia melakukan pelanggaran, ya sudah pecat. Itu sih Mbak, menurut saya tegas lah. Oke, jadi sepertinya pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir dari sesi titip pertanyaan. Dan sebelum benar-benar mengakhiri podcast kita pada hari ini, mungkin dari Mbak Medina atau Pak Rusin bisa memberikan harapan atau pesan kepada Polri maupun kepada para penonton yang sedang menonton. Ya kalau saya harapan kepada kepolisian Republik Indonesia, ya buanglah ego sektoral gitu ya, ego kalian itu yang menjadi polisi. Kalian memang sipil, dipersenjatai gitu. Sayangilah kami ini masyarakat gitu. Jangan jadi bahan pemerasan kalian, jangan jadi bahan untuk kekerasan kalian, karena biar bagaimanapun ya maaf lah ya, gaji, sepatu dan bahkan pakaian dalam pun kalian pakai ya dari pajak saya gitu.
Itu sih mah kalau menurut saya. Jadi kita walaupun berbusa-busa juga ngomong, kalau emang di apa oknum yang tambang ya sama aja bohong. Itu sih mah kalau menurut saya. Ya tapi kan kita sebagai masyarakat ya nggak henti-hentinya lah kita nasihatin, kita kritik. Itu aja sih Mbak. Oke, Bagi saya. terima kasih Pak. Semoga polisi semakin ke depan ya ada hugeng-hugeng baru lah di Indonesia gitu. Gitu sih Mbak. Baik, mungkin untuk Mbak Maidina. Kalau saya mungkin yang tadi saya udah bilang gitu ya, bahwa kita dorong ya di level kebijakan kita harus sama-sama ngawal gitu revisi undang-undang Polri, revisi hukum kita undang-undang hukum acara pidana. Ya kita pertanyakan karena teman-teman audiens BMFOB kan juga teman-teman scholar yang melakukan penelitian, ya pantau juga gitu dan pertanyakan apakah rekomendasi yang disusun di RUU ini memang relevan untuk kita perkenalkan, apakah dia menjawab masalah yang ada. Dan dari bukti-bukti yang kita bahas tadi kan ternyata dia sama sekali tidak mengatasi, kewenangannya malah ditambah, pengawasannya malah tidak diperkenalkan. Itu kita harusnya bersikap bersama untuk itu. Oke, baik, terima kasih atas kehadiran Mbak Maidina dan juga Bapak Rusin pada hari ini. Sharing-sharing tadi sangat bermanfaat sekali tentunya bagi para penonton. Harapannya ke depannya diskusi mengenai isu-isu sosial politik ini bisa lebih masif lagi di kalangan masyarakat luas. Oke, mungkin sebelum mengakhiri, mungkin saya mau memperkenalkan slogan dari bidang sosial politik itu sendiri. Kalau saya bilang podcast Mimbar Merdeka, panjang umur perjuangan, bisa mengangkat tangan kirinya. Bisa menghadap ke kamera. Jangan berhenti suara. Podcast Mimbar Merdeka, panjang umur perjuangan. Baik, terima kasih banyak Mbak Maidina dan Pak Rusin. Terima kasih Pak Rusin. Oh iya, kelupaan ini ada bingkisan juga dari BMFOI untuk Mbak Maidina dan juga Pak Rusin. Terima kasih banyak Mbak dan Bapak. Udah kan? Tadi ini dulu stop. Udah ya Mbak ya? Ya, Oh, ini Makasih Mbak ya. Pak. terima kasih Pak. Makasih Makasih ya Mbak. Makasih yang datang Mbak. Kenapa? Ini saya dulu. Bukan di depan.